Halo, selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang hormati, para orang tua, wali siswa yang berbahagia, dan siswa baru, serta Bapak. Puji dan syukur pada Tuhan telah memberikan anugerah pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di udara di online pada hari ini dalam acara masa pengenalan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan yang sehat, tidak kurang sesuatu. Peserta online masa pengenalan lingkungan sekolah yang terhormat, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, perkenankanlah saya membacakan urutan acara terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan nanti akan dibuka dengan doa dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Bapuri 1 Yogyakarta. Kemudian kita akan dengarkan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, kebijaksanaan PLS SMA SMK di Kota Yogyakarta oleh Kepala Balai Pendidikan. Kemudian pemutaran profil sekolah, pemaparan bidang kurikulum. Ketujuh, pemaparan kesiswaan, dan terakhir akan ditutup dengan doa dan pengumuman. Peserta online, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Pak karyawan, juga para orang tua, siswa dan para siswa. Kita awali pagi ini dengan pembukaan dengan doa. Doa akan saya hantarkan dengan Iman Kristiani dan mohon doa bagi para peserta online yang berlaku. Baik, mari kita berdoa. Siap untuk kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Bapa yang baik yang berada di dalam surga, berucap syukur kami semua, para Bapak Ibu Guru dan karyawan, juga para orang tua siswa, wali siswa, dan peserta didik, berucap syukur pagi hari ini kami semua bisa berada di udara, di online, masa pengenalan sekolah. Bapak berkati, saya pagi hari ini kami akan menyampaikan orientasi pengenalan sekolah, kiranya boleh berjalan lancar dengan Engkau memberkati internet kami, peralatan kami, semuanya ada di tangan dan berkat Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih para peserta didik, orang tua siswa. Berikutnya kita akan buka dengan bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Bapuri 1.
Putri satu pasti bisa. Berjuang bersama, wujudkan cita-cita, menjadi insan cerdas berbudaya. Terus menuntut ilmu, kembangkan keterampilan, berdasarkan cinta kasih Tuhan. Mandiri berkarya, cinta nusa bangsa, SMK Putri satu pasti bisa. SMK Putri satu jaya. Ya, dipersilakan. Peserta online masa pengenalan lingkungan sekolah yang saya hormati dan saya banggakan. Selanjutnya kita akan mendengar dan melihat video pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Komite Sekolah di SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta yang berbahagia adik-adik semua siswa baru di SMK Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas daya dan perkenannya. Hari ini kita bertemu dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga adik-adik semua, Bapak Ibu semua selalu sehat, karena dengan sehat tentunya kita akan lebih bermanfaat. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, hari ini adalah hari pertama tahun ajaran baru tahun 2021-2022 yang dimulai pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Pada awal tahun ajaran baru ini tentunya bagi siswa baru akan dimulai dengan kegiatan yang diberi nama masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun saat ini masih kita lakukan dengan cara daring atau dalam jaringan, karena semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua dari bahaya pandemi COVID-19. Kita selalu berdoa mudah-mudahan COVID-19 itu bisa segera selesai, dan harapan kita semua kita proses pembelajaran ke depan bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, khususnya siswa SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta, adik-adik telah memilih SMK sebagai pilihan di dalam mendapatkan pendidikan yang nanti kita harapkan bisa menjadi bekal bagi adik-adik semua untuk bisa memasuki dunia kerja. Sehingga harapan kami, adik-adik tentunya harus serius menekuni kompetensi yang saat ini sudah dipilih. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik, serta memiliki bekal kemampuan dan keterampilan itu secara maksimal. Untuk itu saran kami, ikuti program dan kegiatan proses pembelajaran di masing-masing sekolah secara maksimal. Walaupun itu mungkin sebagian besar akan dilaksanakan dengan cara daring. Sehingga apapun kondisinya, kita tetap harus belajar mengembangkan potensi diri secara maksimal, sehingga harapan ke depan kita menjadi manusia yang terpakai dan berguna bagi nusa dan bangsa serta kehidupan di masyarakat. Sekali lagi selamat kepada adik-adik yang saat ini
mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan hari pertama memberi kesan yang baik, kemudian juga semakin bisa mengenali kondisi dan situasi sekolah masing-masing, kemudian mencintai sekolahnya dan kemudian berkembang secara maksimal di dalam proses belajar mengajar di masing-masing sekolah. Dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala serta izin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Komite Sekolah, serta adik-adik semua, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 untuk SMA, SMK, SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah para orang tua, wali siswa, juga para peserta didik baru, pesan dari pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang melalui video sudah diputarkan, dan bahwa teman-teman sudah memilih SMK, tentunya teman-teman lebih berkreasi, lebih kreatif dan berinovasi selama masa pembelajaran daring di masa pandemi. Baik para peserta online MPLS, selanjutnya disampaikan sambutan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah oleh Kepala Sekolah SMK Bopri 1 Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Didin Hernomo SPD EK, disilahkan. Terima kasih pada Bu Wulan yang memberikan waktu ya. Bu Kru S yang hormati Ibu orang tua, siswa yang saya hormati, anak-anak saya 10, 11, dan 12 yang saya angkatan. Selamat pagi, salam. Pertama-tama tak henti-hentinya marilah kita mengucap syukur pada Tuhan yang Maha Kasih karena berkat yang kita semua hingga kita boleh bertemu secara daring dalam rangka pembukaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Saya ingin mengajak pada Bapak Ibu, anak-anakku untuk berdoa semoga masa pandemi ini segera selesai, segera berlalu. Dan kami juga berdoa, mohon dukungan doanya untuk saudara-saudara kita yang terkena COVID, semoga lekas sembuh, dipulihkan dan boleh beraktivitas seperti biasanya.
Kita sudah 2 tahun pelajaran ini MPLS, yaitu dalam kondisi masa pandemi. Oleh karena itu kegiatan MPLS ini kita laksanakan secara daring. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Didin Hetnomo, Kepala Sekolah SMK Putri Yogyakarta. Hanya kenal yang sekarang saya ingin memperkenalkan anak-anakku, khususnya anak-anakku, selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Putri Yogyakarta. Sekarang sudah resmi menjadi siswa SMK Putri Yogyakarta. Dan itu adalah pilihan yang tepat bagi anak-anakku karena memilih SMK Putri Yogyakarta. Setelah SMK yang berbasiskan industri dan berbudaya, ini adalah cita-cita kita. Nanti bagaimana setelah anak-anakku lulus, proses belajar dilalui, lulus, nanti anak-anak akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang betul-betul sesuai dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Saya sampaikan dulu kondisi di SMK Putri 1 Yogyakarta. Nanti pembelajarannya itu akan seperti apa. Ada 2 hal yang nanti akan diajarkan kepada anak-anakku, 2 hal pokok, yaitu tentang hard skill dan soft skill. Jadi kalau anak-anakku itu masuk SMK ini sama dengan sudah pra bekerja. Karena nanti yang dipelajari adalah materi-materi yang ada di dunia usaha dan dunia industri, di samping materi pendukung lainnya. Belajar hard skill dan soft skill. Hard skill itu apa? Ini juga mungkin kelas 11 dan kelas 12 bisa memberikan. Hard skill itu adalah kemampuan yang dibutuhkan dalam suatu atau dalam sebuah pekerjaan. Lalu kemampuannya apa? Tentu saja sesuai dengan kompetensi yang kalian pelajari. Lalu yang di akuntansi ya kemampuan tentang bagaimana kalian mahir di bidang akuntansi, mencatat transaksi-transaksi, membuat jurnal, membuat buku besar, membuat neraca, membuat laporan keuangan. Nah, itu adalah kemampuan yang nanti dibutuhkan di sebuah pekerjaan atau dunia. Kemudian yang kompetensi kalian OTKP, diantaranya bagaimana nanti kalian bisa mengelola arsip, bisa mengelola dokumen dengan baik, bisa membuat laporan keuangan juga, dan kalian juga bisa melayani pelanggan dengan baik, dan itu adalah skill yang ada di OTKP. Kemudian yang di multimedia, itu diantaranya adalah nanti kalian bagaimana akan bisa ahli dalam bidang atau mahir dalam bidang web design, fotografi, animasi, pembuatan film, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hard skill yang nanti harus dipelajari oleh anak-anakku di SMK Putri 1 Yogyakarta. Kemudian tidak kalah penting adalah soft skill. Soft skill itu adalah kepribadian, kemudian atribut pribadi, dan kemampuan berkomunikasi yang dibutuhkan untuk kesuksesan pekerjaan. Pekerjaan itu akan sukses kalau soft skill-nya itu baik. Contoh soft skill diantaranya adalah saya
tentang komunikasi. Komunikasi itu nanti akan penting, misalnya kalian melakukan suatu negosiasi, kalian akan melakukan suatu presentasi, kalian nanti berbicara di depan umum, dan seterusnya. Kemudian soft skill yang berikutnya adalah kepribadian. Kepribadian ini adalah menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kalian bisa bersikap jujur, bersikap sabar, bersikap santun, dan lain sebagainya. Di samping itu juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait dengan masalah soft skill ini. Kemudian juga kerja tim. Kerja tim ini sangat dibutuhkan sekali, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan pasti ada tim dalam bekerja. Nah, ini nanti kalian juga dituntut untuk bisa bekerja secara tim. Jadi tidak egois, tidak maunya sendiri, tapi harus bersama-sama secara tim. Kemudian juga etos kerja. Etos kerja itu bagaimana kalian bisa bekerja secara efektif dan efisien. Nah, ini nanti pokok-pokok yang akan diajarkan di SMK Bukti 1 Yogyakarta. Nah, untuk memenuhi itu semua, SMK Bukti 1 Yogyakarta bekerja sama dengan industri yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Nanti dari industri akan hadir, ada guru tamu, dan kalian nanti juga akan belajar menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri. Sehingga kalian nanti bisa menjadi terampil. Sehingga kalau lulus nanti kalian akan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri. Dan didukung oleh soft skill tadi, dan tentu saja adalah karakter yang kuat. Nah, ini Bapak Ibu dan anak-anakku, nanti kalian akan belajar di SMK Bukti 1 Yogyakarta seperti itu. Jadi kita sudah membangun jejaring dengan industri-industri, baik itu yang akuntansi, OTKP maupun yang multimedia. Sehingga diharapkan nanti setelah kalian lulus, betul-betul kalian sudah tidak canggung lagi, kalian sudah bisa pede. Sehingga kalau nanti ditanya saat melamar pekerjaan misalnya, kamu bisa apa? Lalu kalian akan bisa menjawab, saya bisa melakukan transaksi akuntansi, saya bisa mengelola dokumen, saya bisa membuat film dengan baik, saya bisa membuat animasi dengan baik, saya bisa membuat fotografi dengan baik. Nah, seperti itu nanti yang diharapkan. Jadi nanti jawabannya itu setelah lulus, kalau ditanya kalian tidak, saya pernah belajar, itu tidak, tapi betul-betul kalian memiliki kemampuan. Nah, ini Bapak Ibu yang akan diajarkan di SMK Bukti 1 Yogyakarta. Di samping itu SMK Bukti 1 Yogyakarta ini juga ada yang namanya sekolah pencetak wirausaha, yaitu bagi anak-anak yang sudah memiliki kegiatan wirausaha, nanti akan dibimbing di sekolah bersama expert, para ahlinya dari luar. Nanti kalian akan dibekali bagaimana kalian merancang suatu usaha, bagaimana kalian memilih produk atau usaha, bagaimana kalian nanti akan memasarkan usaha, bagaimana kalian nanti akan mengatur keuangannya usaha. Nah, itu semua nanti akan dilatihkan bagi anak-anakku yang sudah memiliki usaha di SMK Bukti 1. Karena itu nanti untuk anak-anakku kelas 10 akan didata siapa yang sudah melakukan kegiatan wirausaha. Nah, ini kira-kira nanti yang akan dikerjakan oleh anak-anakku selama 3 tahun di SMK Bukti 1. Pada hari ini sampai tanggal 16 nanti adalah kegiatan MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Nah, nanti anak-anakku akan dibekali tentang hal-hal yang terkait dengan sekolah, dan juga kalian dibekali oleh para pelaku industri dari luar. Kalian akan dibekali tentang
kesehatan, narkoba, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berharap anak-anakku nanti bisa mengikuti kegiatan MPLS ini sampai selesai dengan penuh semangat, dengan penuh antusiasme. Nah, itu harapan kami anak-anak sekalian. Dan demikian kata sambutan kami. Semoga MLS berjalan dengan lancar dan anak-anakku kelas 11 dan kelas 12 bisa memulai kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran ini dengan baik dan lancar. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. SMK Bogri 1 Yogyakarta, wow, keren. Baik, terima kasih. Sudah menyampaikan dengan banyak dalam pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah khususnya di SMK Bogri. Berikutnya peserta online MPLS, Bapak Ibu orang tua dan siswa, kita akan melihat dan mendengarkan video tentang kebijakan pengenalan lingkungan sekolah SMA SMK Kota Yogyakarta oleh Kepala Balai Pendidikan Sekolah Menengah Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi anak-anakku, siswa baru peserta masa pengenalan lingkungan sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku, kami ucapkan selamat datang di Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta. Anak-anakku siswa baru, baik itu di SMA maupun di SMK, saat ini sudah mengalami masa baru. Yang semula dari SMP, sekarang menjadi SMA ataupun SMK. Anak-anakku beberapa hari ke depan akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita awali di tanggal 12 ini. Tentunya anak-anakku ingin tahu apa sih tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut. Yang pertama tentunya memperkenalkan siswa baru pada seluruh komponen beserta aturan-aturannya di sekolah. Misalnya terkaitannya dengan norma, budaya, kemudian juga terkait dengan tata tertib. Selanjutnya tentunya untuk menanamkan wawasan kepada anak-anakku tentang Piagam Mandala atau hak dan kewajiban anak-anakku ketika bersekolah. Kemudian tentunya juga anakku akan tahu nantinya bagaimana sih atau apakah fungsi dari siswa, guru, kemudian sekolah. Kemudian juga dalam rangka menanamkan sikap mental, spiritual, kemudian juga budi pekerti yang baik, serta tanggung jawab dan juga toleransi. Nah, tujuan yang ketiga anak-anakku kaitannya dengan MPLS ini adalah meningkatkan kepedulian siswa baru terhadap masalah lingkungan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik, yang bersih, yang tertib, kemudian juga sekolah hijau, kemudian juga aman dan sekolah yang nyaman. Tentunya selama berlangsungnya masa pengenalan lingkungan sekolah ini, anak-anakku akan mendapatkan banyak informasi, banyak pengetahuan yang mana ini menjadi salah satu upaya kami dari pemerintah Kota Yogyakarta, terutama dari
terkait dengan pendidikan ini supaya anak-anakku paham seluk-beluk tentang sekolah yang sekarang anak-anakku ada di dalamnya. Nah, harapan kita bersama bahwa materi-materi yang diberikan ini akan menjadi suatu motivasi tersendiri untuk anak-anakku untuk kemudian bisa bersekolah dengan baik. Anak-anakku tahu bahwa saat ini kita dalam masa pandemi COVID-19, sesuatu yang ternyata luar biasa mempengaruhi dari lingkungan kita, termasuk bagaimana kita bersekolah. Tentunya diawali dengan anak-anakku nanti banyak sekolah secara daring. Materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu akan secara daring. Nah, ini tentunya harapan kita bersama ke depan. Dalam kondisi seperti ini, anak-anakku akan bisa memanage waktu masing-masing. Karena memang ini ada di tangan anak-anakku. Guru sebagai motivator, pemberi materi, tapi yang paling penting adalah anak-anakku kemudian dengan tekun untuk belajar dan mau peduli dengan kondisi yang seperti ini. Saya berharap bahwa ke depan anak-anakku benar-benar bisa membagi waktu supaya mata pelajaran yang diberikan kemudian bisa menjadi ilmu yang sangat berguna bagi anak-anakku. Anak-anakku sekalian, kita berada di daerah istimewa Yogyakarta yang sering dikenal dengan daerah yang istimewa. Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar. Nah, ini tentunya ada perbedaan ketika anak-anakku berada di wilayah kota Yogyakarta dengan sekolah-sekolah yang di luar Yogyakarta. Harus ada perbedaan. Anak-anakku harus istimewa, anak-anakku harus luar biasa dan hebat, ya. Kemudian juga Yogyakarta ini terkenal dengan sopan santunnya, keramah tamahannya, kemudian disiplin, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Nah, ini harapan kita bersama, ini menjadi motivasi tersendiri untuk anak-anakku menjadi seorang siswa yang hebat. Kemudian anak-anakku sekalian, dalam kondisi kita di era globalisasi, tentu banyak hal yang harus anak-anak persiapkan untuk menjadi siswa yang hebat. Nah, kami sering menyebutnya dengan 4C anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving, di mana anak-anakku harus mempunyai pemikiran yang kritis, kemudian nantinya menjadi seseorang yang bisa selalu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, C yang kedua anakku adalah creativity, ya, kreativitas. Jadi di dalam kondisi, apalagi dalam kondisi pandemi COVID ini, anak-anakku harus punya kreasi yang tinggi. Bagaimana supaya pembelajaran dengan kondisi yang seperti ini bisa kemudian tetap masuk ke pikiran, ke jiwa anak-anakku untuk kemudian nanti dikembangkan supaya anak-anakku meskipun bersekolah dalam kondisi pandemi COVID ini, anak-anakku tetap bisa belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi ya anak-anakku ya. Jadi perlu adanya komunikasi yang efektif. Jadi anak-anakku jangan kemudian ketika kondisi seperti ini hanya selalu diam diri. Ketika Bapak Ibu memberi mata pelajaran, tidak pernah bertanya atau tidak pernah aktif untuk mencari tahu. Nah, ini tentunya harapan kami, harapan Ibu, anak-anakku bisa berkomunikasi atau mengkomunikasikan segala hal dengan baik kepada Bapak Ibu Guru, yang tentunya beliau akan selalu mendampingi anak-anakku untuk memberikan pelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anakku. Kemudian yang keempat adalah collaboration atau kolaborasi, ya, kerjasama yang baik di sekolah dalam kondisi apapun ini tentu sangat diperlukan. Nah, harapan kita bersama bahwa anak-anakku selalu berupaya untuk bekerjasama dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, agar anak-anakku menjadi anak yang hebat. Nah, barangkali tidak banyak yang saya sampaikan kepada anak-anakku, tapi harapan besar kami bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah ini
bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh anak-anakku sekalian, dan kemudian anak-anakku kemudian berbekal ilmu pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan menjadi para siswa yang hebat. Selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ya anak-anakku sekalian. Kemudian selamat menjadi siswa SMA, SMK Kota Yogyakarta yang hebat dan juga bersahabat. Selamat berjuang untuk menjadi putra bangsa yang hebat dan berguna bagi masyarakat serta bangsa kita Indonesia. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik para peserta online MPLS, demikianlah disampaikan kebijakan-kebijakan tentang sekolah menengah oleh Kepala Balai Pendidikan Sekolah Menengah Kota Yogyakarta. Selanjutnya para siswa dan para orang tua maupun wali siswa agar lebih mengenal SMK Bopri 1 Yogyakarta secara lebih dalam dan isi apa sih yang bisa diterima oleh teman-teman yang sudah bergabung di SMK Bopri 1. Mari kita akan lihat dan mendengarkan tentang profil sekolah SMK Bopri 1 Yogyakarta. Pasar bebas atau free market adalah sistem ekonomi di mana kekuatan permintaan dan penawaran menggerakkan semua aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas, masing-masing individu dapat mengambil bagian dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sehingga persaingan sumber daya manusia menjadi ukuran kesuksesan dalam bersaing di pasar bebas. SMK Bopri 1 Yogyakarta dengan cerdas membaca peluang itu. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan sejak dini, yaitu memberi bekal kepada usia produktif melalui institusi sekolah vokasi. Berada di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Cikditiro, nomor 37 Yogyakarta. Lingkungan yang akrab dengan dunia pendidikan, berdekatan dengan kampus Universitas Gadjah Mada. Lingkungan yang sangat menunjang untuk pengembangan sumber daya manusia dengan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai serta pendidik yang mumpuni. SMK Bopki bertekad ikut mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan pendidikan vokasi yang tidak hanya di tataran teori, tetapi juga memberi keleluasaan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya secara profesional. Kemajuan pesat terjadi di SMK Bopri 1 Yogyakarta. Tak luput dari sejarah yang menjadikan nama besar sekolah ini. SMK Bopri 1 Yogyakarta mengalami metamorfosis yang cukup fantastis. Berdiri di tahun 1967 atas prakarsa pengurus Yayasan Bopri Yogyakarta. Kemudian mengalami perpindahan gedung sekolah hingga saat ini menempati gedung sendiri dengan mengantongi akreditas A dari Badan Akreditas Nasional Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Vokasi. Visi SMK Bopri 1 Yogyakarta adalah
menjadi SMK swasta Kristen unggulan yang menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, profesional, kompeten, yang berdasarkan kasih. Dengan demikian, siswa yang belajar di SMK Bopri 1 Yogyakarta nantinya akan menjadi siswa yang kompeten, unggul, berkarakter kuat, dan berdasarkan kasih. SMK Bopri 1 Yogyakarta. Untuk mencapai visi misi tersebut, SMK Bopri 1 Yogyakarta menjadi sekolah unggulan di kota Yogyakarta. SMK Bopri 1 Yogyakarta memiliki slogan sekolah berbasis industri dan berwawasan budaya. Sebagai usaha untuk memberikan kompetensi mumpuni pada siswa, maka sekolah bekerja sama dengan industri terkait, sehingga lulusan SMK Bopri 1 Yogyakarta memiliki kualifikasi yang menjadi standar sumber daya manusia di level industri. SMK Bopri 1 Yogyakarta sebagai sekolah modern tidak meninggalkan kebiasaan baik yang sudah diajarkan nenek moyang, sehingga sekolah ini memiliki wawasan budaya. Senyum, sapa, salam adalah salah satu budaya yang diterapkan di SMK Bopri 1 Yogyakarta. Terdapat 3 kompetensi keahlian yang menjadi fokus pendidikan di SMK Bopri 1 Yogyakarta, yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran, kompetensi keahlian akuntansi keuangan dan lembaga, kompetensi keahlian multimedia. SMK Bopri 1 Yogyakarta memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mendidik siswa menemukan dan mencapai cita-citanya. Dengan mengantongi kompetensi dan sertifikasi kependidikan, pendidik di SMK Bopri Yogyakarta mampu memberikan lulusan terbaik untuk meningkatkan mutu SMK Bopri 1 Yogyakarta. Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, SMK Bopri 1 Yogyakarta bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam sinkronisasi kurikulum. Diharapkan dengan sinkronisasi ini, para siswa bisa belajar materi sesuai kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri. SMK Bopri 1 Yogyakarta juga memiliki surat keputusan Mendiknas tentang sekolah pencetak wirausaha. Untuk mendukung hal tersebut, SMK Bopri 1 Yogyakarta mempersiapkan kurikulum kewirausahaan dan melaksanakan berbagai pelatihan kewirausahaan. Digital Signage adalah produk asli dari siswa-siswi SMK Bopri 1 Yogyakarta, kompetensi keahlian multimedia. Produk ini hasil dari pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut PJBL atau Project Based Learning. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan pada akhirnya menghasilkan produk nyata. Dalam PJBL ini, SMK Bopri 1 Yogyakarta bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Hai teman-teman SMK Bopri 1 Yogyakarta. Dulu aku di multimedia itu tuh belajar bikin film dan belajar produksian yang super all out banget dan itu kepake banget buat sekarang ini. Saat saya bersekolah di SMK Bopri 1 Yogyakarta, banyak sekali materi-materi yang sangat penting dan sangat relevan dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Maka, untuk teman-teman, jangan ragu untuk bersekolah di SMK Bopri 1 Yogyakarta dengan jurusan administrasi perkantoran. Waktu saya SMK, itu semua gurunya support banget dan kurikulum yang diberikan pun cukup lengkap sehingga membantu saya untuk mempersiapkan diri saya untuk ke jenjang berikutnya. Saya mendapatkan begitu banyak ilmu, bahkan untuk olahraga, pramuka, itu semua saya dapat dan menunjang untuk di lapangan kerja, di universitas, itu sangat lengkap bagi saya.
Dalam masa pandemi ini, SMK Bob Kris 1 Yogyakarta menerapkan standar protokol kesehatan dalam segala aktivitas akademika. Hal ini sudah menjadi kewajiban sekolah untuk menerapkan keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan hidup. Penerapan 3M selalu menjadi acuan dalam aktivitas pelajar mengajar. Setiap aktivitas akademika harus menggunakan masker dan setiap saat mencuci tangan, serta menjaga jarak baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Marilah para lulusan SMP segera bergabung bersama kami SMK Bob Kris 1 Yogyakarta. Wow, keren. Wow, keren. Keren. Wow, keren. Mantap. Mantap. SMK bisa, SMK hebat.
teman-teman? Bagaimana? Semakin mantap ya masuk SMK Bogor 1 Yogyakarta, dan itu semua profil dibuat oleh teman-teman dari kru multimedia, ada siswa, ada Bapak Ibu guru, kemudian dibantu oleh teman-teman dari kompetensi yang lain. Demikian ya teman-teman, semakin mantap bergabung di SMK Bogor 1 Yogyakarta. Wow, keren. Selanjutnya teman-teman peserta didik baru akan disampaikan kurikulum yang ada di SMK Bogor 1. Untuk itu saya panggil yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Untuk itu kepada Ibu Argo Budi Rahayu SPD, disilahkan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Bogor 1 Yogyakarta, Bapak Didin Hertomo SPDIK, Bapak Ibu Guru Pendamping masa pengenalan lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua atau wali siswa, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan serta kesehatan yang telah Ia limpahkan kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021-2022 meskipun secara online. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa yang telah mempercayakan putra putrinya kepada kami untuk bisa dampingi dalam perkembangan pendidikannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua kelas 11 dan kelas 12 yang telah setia mendukung dan mendampingi putra putrinya selama pembelajaran online pada tahun-tahun sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kurikulum yang ada di sekolah kita. Juga pada anak-anakku, mari kita siapkan apa saja yang akan kita pelajari selama kita belajar di SMK Bogor 1. Yang pertama, saya akan menyampaikan struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini adalah mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari selama kalian berada di SMK Bogor 1. Yang pertama yaitu dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Bagi kalian kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, kalian akan mendapatkan pembelajaran muatan nasional yang sama, tetapi mungkin jamnya akan berkurang di kelas 11 dan kelas 12. Ya, jadi muatan nasional itu untuk semua jurusan sama, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Kemudian untuk yang kedua, muatan kewilayahan, ini untuk semua program keahlian kita sama, yaitu ada seni budaya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, bahasa Jawa, dan bahasa Mandarin. Untuk seni dan budaya akan dipelajari hanya di kelas 10 saja. Sedangkan untuk pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ada di kelas 10 dan kelas 11. Jadi nanti yang kelas 12 sudah tidak ada pelajaran seni budaya, tidak ada pelajaran
pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Demikian juga untuk bahasa Jawa, yang akan muncul di kelas 10. Bahasa Mandarin dipelajari di kelas 10 dan kelas 11. Untuk selanjutnya, muatan peminatan kejuruan ini dibagi menjadi 3, yaitu dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Jadi dari masing-masing program keahlian yang membedakan antara satu program keahlian dengan program keahlian yang lain adalah di muatan peminatan kejuruan. Untuk selanjutnya, untuk program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan atau programnya juga sama. Yang membedakan adalah di muatan peminatan kejuruan. Ada beberapa mata pelajaran yang disampaikan hanya ada di kelas 10 saja, misalnya seperti simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA dipelajari di kelas 10. Kemudian dasar program keahlian, teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan dipelajari di kelas 10 saja. Sedangkan untuk kompetensi keahlian yang D3 dipelajari di kelas 11 dan kelas 12, ada otomatisasi tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, tata kelola sarana dan prasarana, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, serta proses kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk jurusan yang berikutnya yaitu kompetensi keahlian multimedia, untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan tetap sama. Kemudian perbedaannya ada di muatan peminatan kejuruan. Yang pertama untuk dasar bidang keahlian yang dipelajari di kelas 10 ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, fisika dan kimia. Sedangkan untuk dasar program keahlian ada sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Ini yang harus kalian pelajari di kelas 10. Sedangkan di kelas 11 kalian akan mempelajari tentang desain grafis percetakan dan teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Di kelas 12 kalian akan mempelajari desain media interaktif dan produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan kalian akan mempelajari baik di kelas 11 maupun di kelas 12. Sementara untuk struktur seperti itu, kemudian saya akan menyampaikan tentang kriteria. Untuk kriteria kenaikan kelas, yang pertama adalah peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi kalau kelas 10 berarti menyelesaikan program pembelajaran dalam 2 semester, yaitu semester yang pertama dan semester yang kedua. Demikian juga untuk yang kelas 11 dan kelas 11 berarti menyelesaikan pada semester yang ketiga dan keempat. Berikutnya, memiliki sikap yang dimanifestasikan dalam kriteria karakter sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Berikutnya, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik dan semua mata pelajaran wajib A, B, dan C, nilai masing-masing kompetensi pengetahuan dan atau keterampilan di atas kriteria pencapaian kompetensi atau predikat D. Mata pelajaran wajib A, B, dan C, A itu adalah yang tadi sudah disebutkan, yaitu tentang mata pelajaran muatan nasional, B itu untuk yang kewilayahan, dan C itu peminatan kejuruan. Berikutnya, kriteria yang kelima adalah minimal kehadiran peserta didik adalah 95% dari 240 hari efektif dalam 1 tahun pelajaran atau tidak masuk keterangan maksimal 12 hari. Jadi, mohon Bapak Ibu, orang tua atau wali apabila putra-putrinya berhalangan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, silahkan dibuatkan surat izin atau mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi wali kelasnya WA terlebih dahulu bahwa putra-putri Bapak Ibu tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dan alasannya apa.
sehingga putra-putri Bapak Ibu tidak dianggap tidak masuk tanpa keterangan. Berikutnya, peserta didik kelas 10 dan kelas 11 yang 2 tahun berturut-turut tidak naik kelas, maka dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa. Bagi peserta didik kelas 10, kompetensi keahlian multimedia yang tidak naik tidak dapat mengulang di kelas 10 pada kompetensi keahlian multimedia. Dan apabila akan mengulang, dapat memilih kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi kalau misalnya tidak naik di kelas 10, maka diharapkan untuk pindah program keahlian. Masih boleh mengulang, tetapi tidak dapat program keahlian multimedia, khusus untuk yang program keahlian multimedia. Berikutnya, kriteria kelulusan. Bagi kelas 12, kriteria kelulusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran seperti dari kelas 1, kelas 11 dan kelas 12. Berikutnya, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik berdasarkan nilai sikap pada rapor kelas 5 dan kelas 6. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 11, kalau tidak baik kan tidak bisa naik. Jadi, kalau untuk yang kelulusan dipertimbangkan di semester 5 dan semester 6, karena untuk yang semester 1 sampai dengan semester 4 pasti sudah baik. Berikutnya adalah nilai praktek kerja lapangan atau PKL, memperoleh nilai minimal baik. Nah, Bapak Ibu, pada tahun ini kita akan memberikan PKL pada semester 5, yaitu di kelas 3. Untuk nilai PKL mempengaruhi pada nilai kriteria kelulusan. Yang berikutnya adalah lulus ujian sekolah. Apabila nilai minimal setiap mata pelajaran yang diujikan adalah 70 dan minimal rata-rata seluruh mata pelajaran yang diujikan adalah 70. Bapak Ibu, untuk nilai ujian sekolah ada 2 mata ujian sekolah yang diujikan. Yang pertama adalah ujian sekolah teori dan kemudian ada ujian sekolah praktek. Tapi tidak semua tetap. Ya. Tes. Bisa lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, akan kami lanjutkan. Anak-anak sekalian, mohon maaf atas kenyamanan. Untuk ujian sekolah, saya ulangi lagi, ada 2 macam, yaitu yang pertama ujian sekolah secara teori, dan yang kedua adalah ujian sekolah secara praktik. Tidak semua mata pelajaran itu ada praktiknya. Bagi mata pelajaran yang diujikan secara teori dan praktik, maka perhitungan nilainya adalah 70%. Itu diambilkan dari nilai praktik, ujian praktik, dan 30% dari nilai ujian sekolah teori. Kriteria kelulusan ujian kompetensi keahlian ditentukan oleh Direktorat Kriminalisasi. Selain ujian sekolah, karena kita ini SMK, maka kita akan mengadakan uji kompetensi keahlian. Di sini diharapkan anak-anak bisa mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar mempunyai kompetensi. Untuk kelulusan ataupun kenaikan peserta didik dari SMK Babri 1 Yogyakarta ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan rapat Dewan Pendidik dengan mengacu kriteria kelulusan ataupun kenaikan peserta didik dari SMK. Selanjutnya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, saya akan menyampaikan bagaimana program pembelajaran pada tahun 2021
2021-2022. Pada tahun ini kita akan sedikit berbeda dalam pelaksanaan pembelajarannya, yaitu dengan sistem blok. Kalau kemarin kita masih sebaran, tahun ini kita akan mencoba dengan sistem blok, yaitu 2 minggu anak-anak akan mempelajari mata pelajaran peminatan kejuruan, dan 2 minggu berikutnya akan mempelajari mata pelajaran nasional, muatan nasional dan kewilayahan. Ini tentunya hal yang baru, kita akan menyesuaikan bersama-sama. Kemudian, kenapa kita memilih sistem blok? Karena diharapkan pada saat nanti kita bisa mengadakan pembelajaran dengan tatap muka terbatas, itu akan memudahkan kita untuk membuat jadwalnya ya, jadi tidak banyak yang berubah. Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang jadwal pembelajaran. Baik, ini yang kami contohkan di sini adalah untuk mata pelajaran muatan kejuruan ya. Muatan peminatan kejuruan, contohnya sebagai berikut, bahwa setiap harinya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, terutama yang kelas 10, kalian akan masuk di Google Classroom. Yang pertama itu adalah untuk melakukan presensi, renungan, dan literasi. Untuk presensi, tahun ini ada Google Classroom tersendiri, yaitu Google Classroom yang dibuat oleh wali kelas untuk masing-masing kelasnya. Di situ kalian diminta untuk melakukan presensi, jamnya sama, dimulai dari jam 7 sampai jam 1. Kemudian kalian juga diminta mengirimkan foto kegiatan pembelajaran pada hari itu juga pada Google Classroom kelas kalian masing-masing. Berikutnya kalian diminta mengikuti renungan dan literasi yang ada di Google Classroom literasi, dimulai dari jam 7.15 sampai dengan 7.30. Untuk pengumpulan literasi bisa dibatasi sampai pukul 12. Pembelajaran akan dimulai dari 7.30 sampai dengan sekitar pukul 1. Oke, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, karena jumlah mata pelajaran dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu tidak sama, juga dari masing-masing program keahlian juga beban dari strukturnya tidak sama, maka akan ada perbedaan pada jam selesai pembelajaran. Misalnya seperti di sini, ini untuk saya contohkan kelas AKL pada hari Selasa, selesai pada pukul 11. Demikian juga untuk otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tetapi untuk program keahlian multimedia akan berakhir pada pukul 12. Hal ini disebabkan karena jumlah mata pelajaran yang dipelajari dan jumlah jamnya tidak sama. Kemudian untuk tahun ini karena kita masih melakukan pembelajaran secara online, maka kita mengadakan membuat pembuatan jam pembelajaran. Kalau kita tatap muka itu biasanya 1 jam pembelajaran itu adalah 45 menit. Nah, kita di sini 1 DPL atau jam pembelajaran itu kita buat 30 menit karena kita melakukannya secara online. Untuk sementara demikian yang bisa kami sampaikan tentang struktur kurikulum dan program pembelajaran di tahun ini. Saya juga akan menyampaikan beberapa agenda kepada Bapak Ibu untuk sekedar informasi tentang kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun ini, yaitu seperti PTS atau penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Kami memperkirakan untuk penilaian tengah semester itu dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 27 September. Kemudian untuk penilaian akhir semester dilaksanakan di bulan Desember pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 14. Untuk penilaian semester pada semester yang kedua dilaksanakan pada
pada bulan Maret sekitar tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 Maret, dan kemudian untuk penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas itu dilaksanakan pada bulan Juni minggu pertama, yaitu sekitar tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 Juni. Kemudian untuk yang kelas 12 nanti PKL akan dilaksanakan pada semester 5 dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Untuk informasi mengenai detail jadwal akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing melalui Google Classroom, wali kelas atau perwalian, juga akan diinformasikan melalui grup WA baik orang tua maupun anak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan atau yang lain, kami persilahkan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Untuk kalender pendidikan secara detail nanti akan kami masukkan di Google Classroom masing-masing guru perwaliannya. Yang saya sampaikan tadi untuk kalender baru kami singgung tentang penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan Bapak Ibu. Nanti untuk yang kelas 12 ini akan ada uji kompetensi keahlian di semester 2 yang akhir, yang untuk tes akhir itu pada bulan Mei. Kemudian untuk ujian sekolah kelas 12 diperkirakan pada bulan Maret dari tanggal 28 sampai dengan bulan April awal. Itu untuk yang kelas 12. Untuk detail informasi kalender pendidikan akan kami lampirkan di Google Classroom perwalian, jadi Bapak Ibu atau anak-anak nanti bisa melihat dari sana untuk lebih detailnya, karena ini tidak bisa kami tayangkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu, orang tua atau anak-anak sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, kami akan mencukupkan sampai dengan di sini. Apabila di kemudian hari ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya melalui nomor telepon yang tadi sudah kami tampilkan, atau juga melalui grup orang tua atau grup anak melalui wali kelas masing-masing. Demikian informasi dari kurikulum. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.
Terima kasih pada Ibu Argo yang sudah memaparkan kurikulum yang ada di SMK Bukti 1 pelajaran 2021-2022. Kiranya teman-teman sudah paham ya bagaimana apa itu BDR. BDR adalah belajar dari rumah yang kesemuanya nanti akan dihandle dalam satu classroom oleh guru mata atau guru mata pelajaran masing-masing. Peserta online masa pengenalan lingkungan sekolah yang saya hormati dan saya banggakan. Selanjutnya kita akan dengarkan tentang kesiswaan di SMK Bukti 1 yang akan disampaikan oleh Waka bidang kesiswaan. Untuk itu kepada Ibu Ninung Budi Astuti disilahkan. Selamat pagi, anak-anakku semua, Bapak Ibu yang mendampingi, Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman karyawan guru di SMK Bukti 1 Yogyakarta. Untuk Ibu Ninung, mungkin kalian yang kelas 11-12 sudah. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Semangat sekali hari ini. Oke, Ibu sungguh sangat senang kalian sangat semangat. Oke, untuk Ibu untuk kesiswaan akan menerangkan tentang tata tertib. Untuk kesiswaan untuk menerangkan tata tertib. Tata tertib SMK Bukti 1 itu seperti apa? Pada masa COVID ini kita seperti apa? Untuk plannya juga nanti kita seperti apa? Karena kita belum ya sebentar ya, Nak. Ya sebentar. Oke, sudah terdengar? Sudah terdengar, Bu Ninung? Sudah? Oke. Oke, terima kasih. Untuk tata tertib SMK Bukti 1, Ibu akan menerangkan tentang visi misi SMK Bukti 1 dulu. Visi SMK Bukti 1 menjadi SMK swasta Kristen unggul yang menghasilkan lulusan cerdas, terampil, profesional, kompetitif, dan berdasarkan kasih. Itu visinya SMK Bukti 1. Sedangkan misinya yang pertama, melaksanakan manajemen mutu secara kontinu, komprehensif, dan konsisten. Yang kedua, melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal, efektif, dan efisien, serta kreatif dalam iklim yang kondusif berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, memberi pembekalan dan pelatihan kepada siswa sesuai bidang keahlian secara berkelanjutan. Itu misinya SMK Bukti 1. Nah, SMK kita itu di bawah Yayasan Bopri, maka ada nilai-nilai keboprian. Nah, di sini nilai-nilai keboprian itu apa? Kita sering mendengar kain pel. Kain pel itu bukan untuk yang membersihkan lantai loh ya.
Tetapi KINPEL itu kepanjangan dari kasih, integritas, pelayanan yang tulus. Jadi kita di bawah Yayasan Bopri nantinya ada nilai-nilai keboprian dalam mata pelajaran SMK Bopri 1. Yang kedua, tujuan SMK Bopri 1 Yogyakarta. Nah, yang pertama, membentuk karakter dan kepribadian yang unggul berdasarkan kasih. Karakter kalian harus di sini dengan kepribadian yang unggul itu harus berdasarkan kasih. Jadi kalian akan dididik di sini tidak hanya disiplin kerasnya, tapi semuanya harus dalam bentuk kasih. Kasih ke teman, kasih ke Bapak Ibu guru, kasih ke orang tua, semuanya. Yang kedua, menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja baik mandiri maupun sebagai tenaga kerja di dunia usaha, dunia industri. Kalau teman-teman yang kelas 10 mungkin masih awam ya dunia usaha dan dunia industri itu. Nanti kalian akan mendapatkan lebih detail lagi di hari Selasa dengan kaproli kalian masing-masing. Yang ketiga, ulet dan gigih berkompetensi serta mampu mengembangkan sikap profesional sesuai bidang dan program keahlian. Jadi kalian nanti akan dididik harus ulet dan gigih. Jika kalian menemukan kesulitan dalam mempelajari sesuatu di jurusan, jangan patah semangat, harus ulet dan gigih. Bertanyalah kepada teman kalau takut dengan Bapak Ibu guru. Tapi Bapak Ibu guru di sini tidak menakutkan ya. Jadi kalian boleh bertanya pada guru-guru kita. Guru-guru kita itu baik-baik walaupun mukanya serem kayak Bu Ninung tapi baik hati loh. Oke. Yang keempat, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang multimedia, akuntansi, dan keuangan lembaga, yaitu yang AKL ya, dan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, biasanya OTP singkatannya, serta mengembangkan kemampuan bahasa asing. Bahasa asingnya gimana Bu? Nah, di sini kalau kalian itu pengen lebih pintar di bahasa asing, kami ada ekstrakurikuler walaupun online, itu nanti ada di Mandarin, bahasa Jepang ada, bahasa Inggris ada. Jadi kalian bisa mengembangkan bahasa asing kalian. Yang kelima, mengembangkan soft skill peserta didik sesuai dengan kompetensi kalian yang dipilih. Nah, disinilah yang tadi dibicarakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalian harus mengembangkan di jurusan kalian itu soft skill-nya, sehingga itu akan berguna untuk kalian setelah lulus SMK. Yang terakhir, mengembangkan dan melestarikan budaya daerah yang terintegrasi dalam kehidupan sekolah. Nah, mengembangkan, melestarikan budaya. Berarti di sini kita pun juga ada bahasa Jawa, seni budaya. Nah, jangan yang kalian yang berasal dari luar Jawa tidak mau pelajari bahasa daerah kita, pelajarilah. Nggak bisa, bertanyalah. Karena apa? Ini juga salah satu budaya Indonesia. Nanti kalian yang dari luar Jawa bisa memberi budaya kalian. Tentunya yang bagus-bagus ya. Untuk inovasi pendidikan kalian di sini. Tidak apa-apa. Kita saling mempelajari budaya daerah. Tujuan SMK Bopri ya. Jadi SMK Bopri tidak hanya rasnya Jawa. Tidak hanya rasnya Jawa Tengah. Ada yang Kalimantan, ada yang Medan, ada yang Riau, ada yang Papua.
ada yang NTT, Bali pun juga ada. Jadi di sini kita satu kesatuan Indonesia. Jadi kita tidak akan jelas kita saling menghormati tentang cara di sini. Oke, kita lanjutkan ke tata tertib di sekolah. Nah, di sini kita ada plan A dan plan B. Plan A-nya KBM-nya offline, perencanaannya kemarin. Dengan tidak seluruhnya kelas masuk, tapi karena pandemi ini meningkat sehingga kita pakai online dulu. Sementara sampai dengan waktu yang ditentukan daerah sudah memperbolehkan offline. Kalau offline, nah di sini tata tertib sekolahnya. Datang di sekolah paling lambat 15 menit sebelum bel masuk sekolah. Kalau dulu jam 7, berarti jam 6.45 sudah. Tetapi kalau besok offline dimulainya entah jam 7, jam 8, berarti 15 menit sebelumnya kalian sudah datang. Mematuhi SOP new normal pembelajaran masa COVID-19. Nanti Ibu terangkan untuk SOP-nya. Nah, terus pakai seragam harus rapi sesuai ketentuan. Tidak akan membolos. Menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Itu kalau offline. Nah, SOP-nya, nah di sini Ibu akan terangkan. Kalau dulu kita sembarang nongkrong, sembarang makan, tidak bawa misalkan antiseptik dan lain sebagainya. Nah, sekarang SOP-nya harus ada. Ini dari rumah, persiapan dari rumah. Yang pertama, siswa wajib sarapan dengan gizi seimbang. Harus sarapan. Bu, saya nggak pernah biasa sarapan. Minum susu atau makan roti. Paling enggak, karena kalian besok percobaannya itu 3 jam, sekitar 2-3 jam di sekolah tanpa istirahat. Jadi kalian harus wajib sarapan. Nggak bisa nasi, roti lah. Bapak ibunya bekerja pagi, malamnya siapkan rotinya. 1 buah roti saja dengan susu. Pasti kalian sudah ada energinya, ada imunnya. Yang kedua, siswa memastikan dalam keadaan sehat dan dengan suhu tidak lebih dari 37,3 Celcius. Kalau lebih gimana, Bu? Disuruh pulang. Tidak boleh masuk sekolah. Karena itu SOP-nya. Ya. Apalagi batuk pilek. Aduh, nanti itu langsung Ibu cut, pulang dulu ya. Yang ketiga, sebisa mungkin berangkat dengan menggunakan kendaraan pribadi. Maksudnya, diantar boleh, bawa motor yang bagi yang sudah punya SIM boleh. Yang penting jangan bawa mobil, karena belum boleh untuk siswa SMK. Yang keempat, siswa wajib menggunakan masker. Maskernya untuk saat ini harus double. Selanjutnya, siswa harus membawa cairan pembersih tangan. Apapun, jadi kalian walaupun di sekolah sudah disediakan, tetapi di tas kalian harus ada. Sewaktu-waktu kalian bisa membersihkan tangan kalian dengan pembersih tangan, cairan pembersih tangan, hand sanitizer. Selanjutnya, untuk yang terakhir, siswa membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Nah, di sini mungkin kalian nggak sempat karena waktunya sudah mepet, lambat, boleh. Tapi Ibu sarankan untuk makan bisa mungkin di rumah. Karena kalau makan di sekolah berarti buka masker kan, dan lama. Kalau minum oke, jelas kalian bawa minuman air putih karena cairan kalian untuk energi kalian. Tetapi
Minuman itu pun tidak boleh bebarengan, harus sendiri-sendiri. Dan sekolahan stop untuk isi ulang. Karena kalau isi ulang berarti tutupnya botol masuk ke isi ulang. Enggak higienis juga kan? Jadi kalian harus bawa sendiri. Minum secepat mungkin minum, terus tutup lagi maskernya. Selanjutnya, pada waktu di sekolahan, kalian datang ke sekolahan. Sampai pintu gerbang, siswa wajib pengecekan suhu badan. Yang tadi Ibu bilang tadi, lebih dari 37,3 Celcius, maka silahkan pulang. Jadi kalau yang diantar, yang nganter harus nunggu dulu dicek. Kalau lebih, suruh duduk dulu. Sampai 3 kali tetap lebih, maka silahkan pulang. Kalau bawa motor sendiri, maka silahkan langsung pulang. Itu bukan terus kalian kemana-mana loh ya, pulang. Sekarang harus jaga. Yang kedua, siswa wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. SMK Bobkri 1 sekarang cuci tangannya sudah banyak. Tidak perlu bergerombol. Kalau memang di barat itu pada urutan sudah 3, silahkan cari yang lain. Kami punya banyak sekali cuci tangan sekarang. Walaupun sekarang baru pembangunan, tidak kelihatan. Besok kalau kalian sudah masuk, kita lihat. Sudah bersih dan semuanya ada. Tempat cuci tangan kita siapkan sebanyak mungkin untuk kalian. Yang ketiga, siswa wajib langsung masuk ke kelas masing-masing tanpa ada kerumunan. Nah, ini yang kalian harus belajar. Lama nggak ketemu, ngomong sana sini, gojek, nah itu yang nggak boleh. Tahan. Misalkan di kelas omongannya tempat duduk di tempatnya masing-masing kan sudah dijarak. Kita bisa omongan, kita bisa bercanda, tetapi tidak usah berdekatan. Selanjutnya, siswa wajib membawa perlengkapan pribadi sehingga tidak perlu pinjam-meminjam. Perlengkapan pribadi itu apa, Bu? Dari pensil, bolpen, apalagi tipek. Dulu sebelum COVID tipek 1 untuk 1 kelas. Sekarang tidak boleh. Tidak boleh itu ya. Harus punya sendiri-sendiri. Harus punya tempat pensil, buku, dan lain sebagainya. Tidak boleh saling pinjam. Selanjutnya, jika siswa dijemput harus tepat waktu. Misalkan lebih 5 menit, oke lah, nanti ada tempat untuk menunggu, tapi jangan terlalu lama. Kenapa? Nanti kalau yang nunggu lama dan banyak, terjadi kerumunan lagi. Tidak boleh itu. Kok banyak sekali tuh Bu, itu peraturannya. Harus. Untuk kesehatan itu mahal. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti SOP-nya. Walaupun itu susah. Mungkin Ibu banyak teriak besok kalau pertama kali masuk, tetapi semuanya bukan karena Bu Ninung tidak sayang. Tetapi untuk kalian semuanya pasti yang terbaik untuk siswa-siswa SMK Bobkri 1. Selanjutnya, setelah selesai di SMK Bobkri, perjalanan pulang dan sesampai di rumah ini, yang bagi mungkin beberapa cewek dan sebagian cowok yang sering nongkrong, nah ini. Setelah KBM, keluar dari kelas, kalian wajib cuci tangan dulu. Cek suhu badan, lebih dari, setelah kamu KBM lebih dari 37,3 enggak? Kalau tidak, kalian dipersilahkan pulang. Nah, pulang dengan menggunakan kendaraan sendiri yang nunggu jemputan, pakai motor sendiri, segera pulang,
dan tidak mampir kemanapun. Bu, lapar sekali, saya mau ke Burjo. Jangan. Bu, cuma minum teh. Jangan. Harus langsung pulang. Bu, lama nggak ketemu, saya mau main ke A. Memang kamu tahu daerahnya itu bersih dari COVID? Kamu main, kamu bawa ke rumah orang tuamu atau mungkin ada nenek, itu harus kamu pikir. Kesehatannya. Sampai di rumah, kalian wajib tas apa yang terkena angin luar, semprot dengan antiseptik. Diamkan di luar dulu, jangan masukkan kamar. Terus kalian mandi semuanya, ganti baju yang dipakai untuk keluar. Masukkan di tempatnya atau disendirikan, langsung di air kasih. Kalian mandi, bersih, keramas, ganti baju, baru kalian beli. Ingat, ada adik, ada nenek, ada orang tua di rumah yang mungkin imunnya tidak sekuat kalian. Itu ya. Oke, itu SOP-nya ya. Nah, sekarang tata tertib ketika online PJJ atau disebut PJR. Tadi sudah disebutkan oleh bakal kurikulum, kalian mengikuti literasi renungan dari jam 7.15 sampai 7.30. PJR akan dimulai pukul 7.30 sampai selesai. Itu sekitar 12-an, ada yang mungkin kurang, ada yang lebih sedikit. Nah, bagi yang berhalangan, jangan cuek aja, yang penting saya absen terus selesai, nggak kerjakan. Bagi yang berhalangan, entah itu sakit atau yang lain, seperti maaf, kuotanya pas kita nggak lihat, paginya digunakan literasi, tengah-tengah pelajaran habis, orang tua kerja semua. Nah, silahkan izin. Tetapi kalau bisa mungkin kalian persiapkan, sudah mau habis ya bilang, jangan itu jadikan buat alasan kalian terus bisa bolos pelajaran. Kalian harus izin ke Bapak Ibu wali kelas. Sehingga Bapak Ibu wali kelas tahu, oh anak ini pas kuotanya habis, oh anak ini baru sakit. Yang terakhir yang Ibu belum tulis, ketika ada pendaftaran, dimohon benar-benar mengisi dengan benar, tidak untuk gojekan. Contohnya, misalkan kalian itu baru memang benar positif, nggak masalah, itu bukan sesuatu yang jelek untuk kalian, tidak apa-apa, kita hanya cukup tahu, berarti kamu itu dalam keadaan positif, sehat nggak? Di rumah sakit atau di rumah? Kalau di rumah berarti masih bisa ikut online ya. Kalau di rumah sakit, maaf, misalkan kalian atau ada sesak, berarti kan ada izin sakit. Dan sekarang ketika kita positif COVID, setelah 14 isolasi, kita tes sudah negatif, tidak masalah. Yang penting masker kalian yang benar-benar. Jadi tolong, jika ada pendataan, segera mengisi, menjawab dengan benar-benar, tidak main-main, sehingga kami punya data yang benar-benar akurat. Itu ya. Oke, selanjutnya, seragam sekolah. Ini kalau kalian offline. Senin, abu putih lengan panjang, sepatu hitam, kaos kaki putih, pakai ikat pinggang hitam. Ikat pinggangnya tidak perlu logo SMK karena tidak ada. Yang terpenting adalah hitam. Jangan pakai tali sepatu.
Hari Selasa dan Rabu sama, cuman putihnya lengannya pendek. Hari Kamis kita ada batik, sepatu hitam, bawahannya coklat pramuka, kaos putih, ikat pinggang hitam. Hari Jumat seragam pramuka, sepatu hitam, kaosnya hitam, ikat pinggang hitam. Nah, itu seragam. Bagi kalian yang naik kelas 11 mungkin belum pernah pakai ya, besok semoga sudah bisa masuk, walaupun bergilir itu bisa dipakai. Yang kelas 10 juga segera mungkin untuk dijahit, jadi kalian bisa memakainya. Kita doakan 2 bulan ini COVID-nya sudah menurun dan kita bisa memulai KBM di sekolah. Kangen kan kalian untuk sekolah? Iya, kami juga kangen. Apalagi Bu Ninung, peluit Bu Ninung sudah mulai berbunyi, itu kalau kelas 3 sudah hafal. Peluit berbunyi, gerbang tutup. Peluit berbunyi, dulu kantin harus kosong. Nah, itu pasti kangen tuh yang kelas 3 naik kelas 3 ini. Yang naik kelas 11 sama kelas 10 ini mungkin belum lihat benung meniup peluit ya, besok. Doakan kita segera masuk. Oke. Yang terakhir tentang pelanggaran dalam prestasi siswa. SMK Bokri ada poin positif dan negatif. Jadi tidak namanya poin tidak harus negatif. Ketika kalian itu mengikuti lomba, kalian ingatkan kali kelas untuk, Bu, saya pernah lomba ini dan menang ini loh. Saya ada poin. Itu ada poin negatif, ada poin positif. Poin positif untuk prestasi, untuk karakter yang baik, poin negatif untuk yang melanggar. Contohnya, bolos. Mau offline, mau online, yang namanya tidak mengikuti pelajaran, ibu nyatakan bolos. Itu ya anak-anak. Jadi itu ketertiban yang awal yang perlu kalian tahu. Nah, ini ada, ingat. Tidak taat peraturan atau tata tertib berarti Anda merugikan diri sendiri dan orang lain. Lalu diingat itu. Mungkin ada pertanyaan untuk Bu Ninung? Nah, jadi Ibu pengen loh ini ya, aku siswa SMK Bokri 1 Yogyakarta berjanji untuk menaati semua tata tertib. Itu tanamkan di diri kalian. Mungkin ada pertanyaan buat Bu Ninung? Ya enggak? Tidak perlu bertanya setelah melanggar loh ya. Oh tidak, oke, kalian, Ibu tahu kalian semua anak baik-baik dan patuh, sehingga Bu Ninung tidak perlu harus ada poin yang pelanggaran. Pasti poinnya positif semua. Gitu ya? Oke, kalau gitu sekian dari Bu Ninung. Salam kenal untuk kelas 10, salam kenal yang kedua untuk kelas 11, dan salam sangat kangen untuk kelas 12. Ingat, Bu Ninung akan meniupkan peluit buat kalian. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu yang mendampingi.
untuk Ibu Ninung yang sudah panjang lebar tentang tadi ya, yang telah memaparkan tentang kesiswaan, tata tertib, poin, SOP, offline, dan penanganan COVID di SMK. Peserta online masa pengenalan lingkungan sekolah yang saya hormati, saya banggakan. Di penghujung acara, saya selaku pembawa acara, maaf bila dalam membawakan rangkaian acara pembukaan masa orientasi lingkungan sekolah kurang berkenan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, nanti kita akan tutup dengan doa. Setelah berdoa, peserta MPLS online dipersilahkan untuk open kamera karena kita akan berfoto bersama untuk acara pembukaan ini. Oke, teman-teman. Baik, sekarang kita ambil sikap untuk berdoa. Kita akhiri pembukaan masa orientasi lingkungan sekolah pada pagi hari ini. Kita berdoa dan saya akan hantarkan dengan iman Kristen untuk yang berlainan iman, saya mohon dukungannya. Baik, sikap berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan Bapa sepanjang acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Bogor 1 ini. Semuanya boleh berjalan dengan lancar dan tertib dan tanpa ada gangguan di IT kami. Kami masih serahkan hari-hari kami mendatang ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Baik teman-teman, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah, silahkan open kamera. Nanti akan diambil gambar. Sudah? Silahkan teman-teman. Biar kita saling mengenal ya, untuk yang kelas 10 baru kita saling mengenal, yang kelas 11 dan 12 bisa saling lagi bisa saling lagi mengenal, kangen-kangenan di udara loh ya, tapi tidak di darat. Di daratnya dibatasin karena kita masih PPKM ya teman-teman. Baik. Sudah? Saya hitung ya. Oh belum semua. Ayo. Senyum ya, kalau yang di rumah boleh nggak pakai masker. Kalau di sekolah saya pakai masker. Yang di rumah boleh open kamera, tidak usah pakai masker. Catatan sudah pada mandi semua kan? Oke. Sudah? Oh belum semua. Nah ayo open kamera teman-teman, cantik. Kembaran ibu ada nggak kembar? Kakak Excel yang ada di Surabaya, Malik, kemudian ada di Jakarta itu Marliano apa ya? Kalimantan, silahkan open kamera. Semoga kalian tetap sehat, bahagia. Itu
masih belum ada yang buka ya. Berat ya buka kameranya ya? Oh jaringannya. Oke, satu lagi. Ya, akan di screenshot oleh Bu Sri ya. Silakan teman-teman ya. Kelas 23 sekarang, silakan open kamera. Kelas 11 dulu ya. 11, 12. 11, 12 silakan open kamera. Untuk yang kelas 10 boleh di off dulu. Nanti kita sama-sama akan kita akhiri bersama-sama ya. Dengan yel-yelnya SMK Bokri 1. Kelas 11, 12 silakan open kamera. Ya, kita kangen deh. Ya, halo Bu Bulan. Ya, ini di sini masih. I miss you too. Ya. Ya, kelas 11, 12. 1, 2, 3. Salam vokasi teman-teman. Salam vokasi. Salam vokasi. 1, 2, 3. Baik. Sudah, Mas Josti? Bu. Baik, teman-teman, kita bersama sorakan ya. SMK Bokri 1 Yogyakarta. Wow, keren. Yuk, 1, 2, 3. SMK Bokri 1. Kok nggak bareng? Kita ulang ya. SMK Bokri 1 Yogyakarta. Wow, keren. Oke, diulang ya, biar sama-sama. 1, 2, 3. SMK Bokri 1 Yogyakarta. Wow, keren. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pembukaan. Salam sehat, stay at home. Jangan lupa besok pagi masih berlangsung untuk kelas 10. Ya, saya off ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. I miss you.